رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azami sultanik. Ahla thana'i wal majid. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamu hikmah wa fi'lu rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah ngaos menjelang berbuka Masjid Taqwa Desa Sedainawas ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kangge memudahkan kula lan panjenengan untuk melampaui ibadah-ibadah wonten bulan siam. Kula panjenengan diberikan kesehatan, diberikan kesehatan yang baik, aktivitas yang baik, insya Allah ekonomi yang baik, diberikan hidayah, taufik, kesadaran, sehingga kula panjenengan mudah, gampang melampaui ibadah-ibadah wonten bulan siam menika. Ya, kadang-kadang sedikit-sedikit ada sakit, batuk pilek, tapi insya Allah ala kulli hal semuanya berjalan lancar, berjalan baik. Kita bersyukur kepada Allah. Ugi kita harus terus berharap, berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang kula panjenengan lampahi, kula panjenengan korbankan wonten bulan siam menika dipun terami oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ugi mugi-mugi kula panjenengan termasuk hamba-hamba Allah ingkang pikantuk keberkahan Lailatul Qadar, pikantuk keutamaan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita sore menika inggih menika kita membahas tunggal sifat ingkang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setunggal sifat yang merupakan karakter dasar para nabi dan para rasul. Inggih menika sifat lapang dada. Sifat lapang dada, mudah memaafkan. Ini merupakan sifat yang mulia, sifat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman, mereka dadanya lapang, mudah menerima, kemudian mudah memaafkan. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Mereka orang-orang yang ketika marah, nalikane jengkel, hum yaghfirun,
mereka purun memaafkan, bisa memaafkan. Ini sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ugi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa setunggal saking sifat penduduk bumi menika ingkang benjing mlebet dhateng swarga, inggih menika tiang-tiang ingkang dadanya lapang, mudah memaafkan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbihim wa jannatin arduha samawati uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan surga, arduha samawati uiddat lil muttaqin, yang luasnya seluas langit dan bumi, luas, disiapkan kangge tiang-tiang ingkang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, tiang-tiang ingkang mau berinfak nalikane kiyambake senang sugih, lan nalikane kiyambake susah miskin tetap turun berinfak. Wal kadhiminal ghaidha, pandai menahan marah. Wal afina 'anil nas, tiang-tiang ingkang pandai memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah mencintai tiang-tiang ingkang baik. Allah kabarkan setunggal saking sifat saking penduduk bumi menika yang benjing mendapatkan surganya Allah, salah satunya adalah dadanya lapang, mudah memaafkan, mudah menerima. Dan menika kunci saking kebahagiaan, kunci daripada kebahagiaan dunia. Sampai-sampai penduduk surga sebelum masuk surga niku diambil kedengkian, kebencian, permusuhan dari hati-hati mereka. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil, lan kami ambil dari hati-hati mereka min ghil, kedengkian, permusuhan, kejengkelan diambil. Jadi penduduk surga tidak punya lagi rasa dendam, tidak punya lagi permusuhan, kebencian. Dan ini adalah kunci kebahagiaan. Okay? Penduduk surga mereka bahagia di surga karena tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian di dalam hatinya. Hatinya lapang, menyebabkan mereka bahagia. Kalau panjenengan menawi kok merenung tentunya menika niku kula lan panjenengan niku dadanya lapang, mudah memaafkan. Tidak ada dendam kepada sesama. Insya Allah bahagia, Pak. Kadang kalau dada ini diisi dengan permusuhan, kebencian, dendam, pengen membalas, nggak akan bahagia, tidak bahagia. Meskipun jenengan dalam posisi yang benar, jenengan benar niku, sampun benar, tapi di posisi yang benar, tapi ada dendam di dalam hati, pengen balas, pengen begini. Akhirnya nggak bahagia, capek. Ini kunci daripada kebahagiaan. Jamaah yang dimuliakan Allah, makanya ini kita sampaikan sifat yang mulia ini di akhir Ramadan. Mudah-mudahan benjing Ramadan ini sama-sama kita lalui. Ramadan ini meninggalkan kita dalam keadaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memaafkan semua manusia.
Ini sifat yang mulia, ini berat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang besar orang-orang yang bisa memaafkan. Para bapak, para ibu, jamaah masjid takwa ingkang dimuliakan Allah. Lalu kenapa sih kita harus memaafkan? Memaafkan itu bukan wajib, tapi sangat mulia di sisi Allah. Kenapa kita harus memaafkan? Ada beberapa sebab yang itu juga menjadikan pelajaran kangge kita agar kita mudah memaafkan, mudah lapang dada, mudah memiliki sifat pemaaf niku. Sepindah, kenapa kita harus memaafkan? Dan apa yang perlu kita ingat agar kita mudah memaafkan sesama? Sepindah, Bapak Ibu harus sadar bahwasanya kita ini sedang hidup di dunia. Kita tidak hidup di surga. Dunia ini tempatnya kekurangan. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Orang-orang yang berharap kesempurnaan, kesenangan yang sejati, tidak akan dia jumpai di dunia ini, mustahil. Dunia ini tempatnya kekurangan. Ini yang perlu kula lan panjenengan sadari. Kita ada di tempat di mana penuh dengan kekurangan, tidak ada kesempurnaan. Tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita semuanya, sehingga wajar nalikane kula panjenengan tentunya menika mengalami kedoliman-kedoliman. Ada hal-hal yang memilukan hati kula lan panjenengan, ada hal-hal yang menyakiti hati kita. Wajar karena kita di dunia. Tentunya menika kula lan panjenengan kalau bukan kita yang kadang-kadang tersinggung dengan orang lain, ya, kalau bukan hati kita disakiti orang lain, kadang-kadang kita yang menyakiti orang lain. Itu isinya dunia itu begitu, sengaja atau tidak sengaja. Dunia itu seperti itu. Orang berbuat salah, ya namanya saja manusia, bukan malaikat. Jadi kita tidak perlu, apa bahasanya sedaya, nggak perlu atos-atos, ya. Nggak perlu ngotot-ngotot dadanya, ini harus lapang. Inilah dunia. Orang tua kita manusia biasa, bukan malaikat. Kadang berbuat tidak adil kepada anak-anaknya, wajarlah, manusia biasa, bukan malaikat. Kadang omongannya menyinggung, kadang omongannya menyakiti, ya. Istri kita bukan juga malaikat, bukan bidadari karena kita sedang ada di dunia. Kalau ada omongannya, sikapnya membuat hati jengkel, membuat hati sakit, wajar, manusia biasa. Apakah ada istri yang sepanjang hidupnya tidak pernah membuat suaminya sakit hati? Wonten to mboten? Nggih. Mustahil, tidak ada. Mustahil. Karena tidak ada kesempurnaan di dalam kehidupan dunia. Tidak ada kesempurnaan di dalam kehidupan. Ya dimaafkan. Kalau ada salah, ada hal yang menyakiti hati, menyakiti perasaan, dimaafkan. Dada kita harus lapang. Ini dunia itu seperti itulah isinya. Ya wajarlah manusia. Suatu hari Syekh bin Baz niku nate Bapak Ibu didatangi napa santri nipun niku wau cerita istrinya
begini, 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 diceritakan misalnya. Pengen minta nasihat sama Syekh tadi. Jawabannya menarik, Syekh Bimbas meniko. Jawabannya, istrimu bukan bidadari, istrimu bukan malaikat. Kalau punya kekurangan ini, yang diceritakan tadi punya kekurangan ini, namanya aja manusia, wajar. Ya. Kalau engkau pengen ada wanita seperti yang engkau inginkan, begini menyenangkan hati, begini, kalau begini mestinya begini menyenangkan, mustahil. Tidak ada yang seperti itu di dunia, nggak ada yang seperti itu di dunia. Turidu sahiban la aiba fi aw la aibalah, engkau ingin teman yang tanpa kekurangan, mustahil, tidak ada di dunia, tidak akan bahagia hidupmu. Ya, menginginkan itu tidak akan bahagia. Menuntut, punya tuntutan harus begini, capek, nggak akan bahagia, tidak akan ketemu juga. Tapi kalau kita bisa menerima, ya ini di dunia seperti ini, maka akhirnya sedikit demi sedikit dada kita lapang, kita mudah memaafkan, wajar. Suami pun demikian, semuanya, apalagi anak-anak, ya, anak-anak kita, masya Allah, manusia biasa semuanya, tetangga, teman, dan lain sebagainya, semuanya punya kekurangan, semuanya tidak ada kesempurnaan. Maka apabila berbuat salah, wajar, ya, kita ingat bahwasanya ini di dunia tidak ada yang sempurna. Akhirnya kita maafkan, kita harus punya pemaaf. Ini yang perlu kita ingat, ini yang dinasihatkan para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menasihatkan. Ingat ini, di saat kulolan panjenengan marah, jengkel, dongkol, ingat ini, akan sedikit terobati, akan sedikit bisa melapangkan dada kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, ibu-ibu banyak nih, ada bu, suami yang tidak pernah menyakiti hati istrinya. Ustadz, saya hidup sama suami saya 30 tahun. Satu kali pun suami saya tidak pernah menyakiti hati saya. Maju ke sini tak kasih hadiah. Mustahil, tidak mungkin. Apalagi zaman semakin kesini, kalau ada satu dua di dalam kehidupan, ya mustahil lah, nggak ada. Isi dunia itu seperti itu. Maka jalan yang terbaik adalah memaafkan. Ini kebahagiaan kita. Kalau kita hatinya keras, ingin ini, selama-lamanya tidak akan bahagia, dan tidak akan menemukan tuntutannya itu, tidak akan menjadikan dia bahagia. Yang bisa menjadikan bahagia justru menerima, dadanya lapang, dan kemudian memaafkan, akan merasakan manisnya bahagia. Ini yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, yang dinasihatkan para ulama. Kemudian ingkang nomor kali, kenapa kulolan panjenengan harus memaafkan? Ya. Dan agar kita itu bisa mudah memaafkan. Ingatlah bahwasanya semua yang terjadi kepada kita itu pasti atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi itu pasti atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin tidak. Semuanya atas takdir. Ada orang yang kata-katanya menyakiti kita, perbuatannya membuat hati kita sakit, maka itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang buat itu semuanya. Itulah keputusan Allah.
Maka apabila ada orang mendolimi kita, Bapak Ibu, yang kita lihat itu bukan fokusnya, bukan kepada orang yang mendolimi kita, maka nanti akan jadinya hati kita tidak terima, tidak lapang dada ini. Tapi fokus kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berkehendak ini semuanya. Ini semuanya Allah yang buat, dan berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Allah yang tahu kebaikan untuk kita, Allah yang tahu masa depan, Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Banyak keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkadang menurut kita itu buruk, ternyata baik. Kadang-kadang sebaliknya, justru kadang-kadang ada yang menurut kita baik ternyata buruk bagi kita. Banyak, ruanya Bapak Ibu. Dan ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Kembalikan kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lihat adalah Allah. Akhirnya dada kita menjadi lapang. Tidak melihat orang yang menyakiti kita, termasuk siapapun. Coba kalau ada orang menyakiti kita, termasuk keluarga kita, ya, membuat hati kita sakit, hati kita ini sesak, ya. Terus tadi kita kembalikan, ya Allah, ini Engkau yang membuat, ya Allah, ini takdir darimu. Kemudian berbaik sangka kepada Allah, akhirnya apa? Agak terobati di dalam dada, berharap kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulolan panjenengan adalah manusia yang tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Allah Maha tahu yang terbaik buat kita. Keputusan Allah semuanya baik, mengandung kebijaksanaan, mengandung hikmah-hikmah. Maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berbaik sangka, terus dijaga dalam hati kita, berbaik sangka kepada Allah. Ini Allah yang buat. Ya udahlah. Ada hak kita diambil oleh orang lain, ya. Ada hak kita mungkin dilecehkan orang lain, ya. Ya. Allah yang menakdirkan ini semuanya. Akhirnya kembalikan kepada Allah. Banyak contohnya Bapak Ibu. Ada, kalau tidak salah niku, putrinya Pak Wahid Wahyudi nate setunggal wanci ketinggalan pesawat. Saya dengar cerita dulu. Karena nerima bancaan nih waktu dados tonggo niku. Ketinggalan pesawat seperti musibah, nggih. Ketinggalan pesawat, uang hilang karena mungkin kemacetan di jalan dan lain sebagainya. Tapi ternyata pesawat yang ketinggalan tadi kecelakaan dan jatuh di perairan Kalimantan waktu itu. Ada tahun berapa itu loh Pak Bu? Nggih. Masya Allah. Ya, macam-macam seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang menguji sesuatu yang tidak mengenakkan, ya. Tapi ternyata itu baik untuk dunianya. Ternyata sekian jam, sekian hari berikutnya baru tahu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Begitu. Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul yang dadanya lapang, mudah memaafkan. Nabi Yusuf, bagaimana tidak, jamaah yang dimuliakan Allah, beliau dimusuhi oleh kakak-kakaknya memusuhinya, mau dibunuh oleh kakak-kakaknya, akhirnya dibuang ke sumur. Karena itu akhirnya dia ditemukan dan dijual belikan sebagai budak. Betapa menjengkelkan itu, nggih. Dipisahkan dari ayahnya yang menyayangi dia selama 20 atau sampai 40 tahun. Pendapat para ulama berbeda-beda pendapat. Dipisahkan. Ketika beliau menjadi Al-Aziz,
menjadi orang yang mulia di kota Mesir pada saat itu, ya. Sekian tahun berikutnya beliau menjadi Al-Aziz, maka beliau mengundang kakak-kakaknya, mengundang ayahnya untuk dibawa ke kota Mesir. Ya, dari negeri Sam dibawa ke kota Mesir. Tidak ada marah, kata Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada keburukan yang akan terjadi kepada kalian hari ini. Aku tidak akan membalas dengan keburukan. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Tidak hanya dimaafkan oleh Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf juga mendoakan pengampunan untuk kakak-kakaknya, untuk saudara-saudaranya yang telah berbuat sangat menjengkelkan buat Nabi Yusuf, sangat memilukan hatinya, dimaafkan. Betapa lapangnya Nabi Yusuf. Tapi kita tengok takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yusuf, jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi Yusuf dibuat oleh Allah dimusuhi kakak-kakaknya, dibuat oleh Allah hendak dibunuh oleh kakaknya, dibuat oleh Allah dibuang oleh kakaknya, dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan menjadi budak, dijual belikan. Habis itu dibeli salah satu tuan di Al-Aziz di kota Mesir. Setelah berada di rumahnya dituduh berbuat zina, dituduh berbuat jahat, fahisyah dengan istrinya. Meskipun Al-Aziz tahu bahwasanya Yusuf tidak bersalah, untuk kehormatan istrinya dijebloskan ke dalam penjara. Ternyata lepas dari penjara, Nabi Yusuf karena kesolehannya, keilmuannya, bisa menafsirkan mimpi raja pada saat itu, maka Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara dan dijadikan Al-Aziz, dijadikan petinggi Mesir pada saat itu. Dari Sam, negeri Palestina, atau Palestina atau Suriah, ya, dari Sam sampai Mesir, melewati permusuhan kakaknya, melewati apa itu dijual belikan jadi budak tadi. Kalau Nabi Yusuf tidak dibuang ke Mesir, ya, tidak mengalami takdir-takdir yang buruk tadi menurut penilaian manusia tadi, ya, maka tidak akan menjadi Al-Aziz di kota Mesir, akan tetap berada di Sam. Tapi ternyata keputusan-keputusan Allah yang tadinya mungkin dirasa sangat sakit di dalam hati, sangat menyakitkan, ternyata berujung kebahagiaan, ternyata baik di akhirnya. Itu banyak sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita merenung, jamaah yang dimuliakan Allah, kita kalau merenung, oh iya ya, kalau seandainya seperti ini dulu mungkin seperti ini, kalau seandainya seperti ini dulu mungkin seperti ini. Akhirnya semuanya akan baik, ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati kita merasa lapang, kita merasa bisa menerima. Ini semuanya adalah takdir dari Allah, dan akhirnya tidak membalas perbuatan itu, ya. Kalau ada orang salah sama kita, kita tidak kemudian membalas. Dilokno wong itu kemudian tidak membalas ngelokno, ya, ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menambah seseorang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Kita itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang menyakiti kita, kemudian kita diam, kemudian kita tidak membalas, kita memaafkan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan. Allah Maha Kuasa, jadi mulia. Secara logika mestinya orang kalau membalas itu kan kelihatan mulia, ya, tapi enggak. Orang justru kalau diam, tidak membalas, memaafkan, itu justru yang menjadikan dia mulia.
Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, kenapa kita harus memaafkan? Kenapa kita harus memaafkan? Yang ketiga, kita berpikir mungkin hal-hal yang menyakitkan hati kita dalam kehidupan ini mungkin akibat dari dosa-dosa kita. Kemudian kita sibuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fokus kita itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ada kecelakaan, keburukan yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas dosa-dosa manusia. Mungkin besarnya dosa kita mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan itu semuanya. Ini semuanya terjadi mungkin atas dosa kita. Kita dihina orang, ya dihina orang itu mungkin atas dosa-dosa kita. Kita kembalikan ke sana. Ada orang yang hari ini mengambil hak kita, itu mungkin karena perbuatan dosa kita. Sehingga itu terjadi. Akhirnya kita sibuk untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk beristighfar, sibuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mendapatkan kenikmatan di dalam hidup. Berbeda apabila kita disakiti orang lain, kemudian kita membalas, berpikir untuk membalas, berpikir untuk bagaimana orang itu bisa sakit seperti kita sakit. Akhirnya tidak ada selesainya. Ya. Malah justru kita sama saja dengan orang yang menyakiti kita, sama buruknya, ya, sama tercelanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya tidak ada yang mulia balasnya. Kadang-kadang seperti itu justru kita terjatuh kepada kedoliman yang jauh lebih besar daripada kedoliman orang itu yang diperbuat kepada kita, karena balasan kita berlebihan. Kadang-kadang kita lebih jahat daripada orang yang berbuat jahat kepada kita. Akhirnya buruk, dan ini musibah yang lebih besar daripada musibah yang pertama. Orang menghina kita itu musibah, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah gitu. Tapi kata para ulama, musibah yang lebih besar itu apabila kemudian kita membalasnya berbuat kedoliman. Apalagi kedoliman itu lebih besar, penghinaan itu lebih menyakitkan, balasannya itu lebih berat, ya. Malah kita lebih jahat daripada orang yang mendolimi kita. Itu musibah yang lebih besar lagi, itu kecelakaan yang lebih besar. Itu membuat kita lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat dosa-dosa kita ini, manusia tempat dosa, ya. Berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dengan semua itu. Dengan semua yang terjadi ini berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ampunan. Dan semua yang menyakiti orang mukmin, ma asaba muslim min nasabin wala wasabin wala adza hatta sauka yusaquha illa kaffarallahu anhu. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa sesuatu yang menyakitkan dirinya, menyakiti perasaannya, menyakiti, terdolimi hartanya, sampai ada duri yang menyakiti dia, duri kecil menyakiti dia, kecuali di sana pasti ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni. Maka sibuklah bahwa kita ini latihan kita, ya. Saya juga ini, ya. Saya juga kalau ada seseorang yang menyakitkan hati, ini latihan kita, sibuknya untuk introspeksi diri. Mungkin ini adalah dosa-dosa yang kita perbuat, ini adalah akibat dari dosa kita. Kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita banyak melihat maksiat, ya, telinga kita banyak mendengarkan dosa, mendengarkan maksiat.
mendengarkan berita-berita yang tidak-tidak, mendengarkan teman-teman pada ngerasani, ya. Kadang-kadang mulut kita juga ikut-ikutan, ya. Hati kita sering lalai, ya. Banyak dosa yang kita perbuat. Maka kesempatan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hak-hak yang diambil orang dari kita. Kesempatan kita mendapatkan pengampunan Allah. Kemudian yang keempat, ya jamaah yang dimuliakan Allah, agar kenapa kita harus memaafkan dan agar kita pandai memaafkan. Tadi yang pertama, menyadari bahwa kita itu hidup di dunia, menyadari bahwasanya berpikir semuanya itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mungkin itu karena dosa-dosa kita minta ampun kepada Allah. Sibuk, waktunya habis minta ampun kepada Allah. Yang keempat, ingatlah bahwasanya setiap ujian itu terdapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian, musibah, ini musibah. Ada orang mengambil harta kita, ada orang mengambil hak kita, melecehkan kehormatan kita, ya, menyakiti hati kita, mengucilkan kita disakiti. Ini semuanya adalah musibah, dan di sana ada pahala yang besar yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala yang besar. Ingatlah, innallaha kataba ala abdin darajatan fil jannah wa ma yuballighu bi amalin. Allah Subhanahu wa taala niku menulis seseorang mendapatkan tempat tinggi di surga. Ada orang itu ditakdirkan oleh Allah dia dapat tempat yang tinggi di surga. Surgane dhuwur, nggih. Nek bahasa kita niku hotel bintang 5 sakjane dhekne dapat hotel bintang 5. Wa ma yuballighu bi amalin. Tapi kiyambake mboten saged sampai ke derajat menika dengan amal-amalnya. Salatnya enggak cukup, puasanya enggak cukup, hajinya pun enggak cukup, sedekahnya enggak cukup. Tapi Allah punya kehendak, Allah punya takdir, kiyambake niku benjing surgane dhuwur, derajatnya tinggi di surga, tapi sholatnya enggak cukup, amal ibadahnya semuanya enggak cukup. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Ini takdirnya sudah surga yang paling tinggi. Caranya Allah, wa ma yazalu yabtalihi hatta yuballighu iyah. Terus Allah mengujinya sampai dia sampai ke derajat itu. Dia mengambil pahala dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Diambilkan pahala. Allah uji, ada orang yang menyakiti dia, mungkin keluarganya menyakiti dia, mungkin istrinya selalu menjengkelkan hatinya, mungkin orang tuanya menjengkelkan hatinya, berbuat tidak adil, mungkin tetangganya selalu membuat hatinya sesak, ya, banyak orang di sekitarnya menyakiti hatinya, kehidupannya sakit sebenarnya. Tapi kemudian dia mengingat Allah, dia kembalikan kepada Allah, dadanya lapang, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar hatinya. Kemudian dia memaafkan. Ini semuanya yang nanti akan mengantarkan ke derajat yang tinggi tadi. Amalan-amalan ini semuanya tadi yang mengantarkan ke derajat yang tinggi. Ini cara Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan surga yang tinggi. Allah punya cara. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Dan balasan keburukan sepertinya. Faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan berbuat baik, fa ajru 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah. Dalil menika menunjukkan bahwasanya pahala memaafkan itu istimewa karena berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Dalil ngeten niki kados poso jamaah.
Poso dalilipun asyamuli wa ana ajzi bihi. Poso niku milikku. Kata Allah, aku yang akan membalas puasa. Seperti tadi, tiang ingkang dadanya lapang menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, memaafkan semuanya. Itu faman as'afa wa aslaha, siapa yang lapang dadanya memaafkan, berbuat baik, fa ajru 'ala Allah, maka balasannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan besar yang akan didapatkan orang-orang yang memaafkan. Berbeda jamaah kalau kulolan panjenengan sibuk membalas, ya, sibuk membalas orang yang menyakiti kita, pokoknya kudu sakit, kudu oleh balasan. Sesuk awas, nek apang dekne gak loro, tolue loro, teko aku mau turu, misalnya seperti itu. Capek pak, jenengan gak akan bahagia juga. Jenengan sudah berpikir balasan, jenengan balas ya baik, padahal yang berhak membalas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah, Allah yang akan membalas, Allah yang akan membalas perbuatan kezaliman, dan Allah yang akan membalas kita. Kalau kita yang membalas nggak jadi Allah Subhanahu wa taala balas, ya. Yang berhak membalas siapa? Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak capek kita di dunia. Maka ini nasihat-nasihat para ulama tadi itu, supaya kita bisa lebih menerima dan lebih pemaaf jamaah. Kemudian yang kelima jamaah yang dimuliakan Allah, yang kelima agar kita mudah memaafkan, ketahuilah jamaah bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah Subhanahu wa taala itu sejenis dengan perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, Allah akan membalas kebaikan. Kalau kita memberikan kebahagiaan orang lain, Allah akan balas kebahagiaan buat kita. Ada keluarga orang susah, kita tolong, kita berikan kebahagiaan, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah itu seperti amal perbuatan kita. Kita tolong orang lain, Allah akan menolong kita. Kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Juga apabila kita memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan kita. Balasannya kan begitu. Orang lain berbuat salah kepada kulolan panjenengan, ada orang berbuat dosa kepada kita, dia menyakiti kita, ya. Kemudian kita memaafkan dia, maka Allah akan balas perbuatan ini persis dengan apa yang kita lakukan. Kita maafkan orang lain, kita nanti datang di akhirat kepada Allah membawa dosa-dosa itu. Kita datang kepada Allah membawa kedurhakaan, membawa dosa, membawa kemaksiatan. Pasti siapa yang nggak pernah berbuat dosa di sini. Tapi Allah balas apa? Dosa yang kita bawa kepada Allah itu dibalas Allah dengan memaafkan. Kenapa? Sebagai balasan dulu ada orang berbuat salah sama kita, kita juga maafkan. Itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Kalau kita memaafkan orang lain, Allah pun akan memaafkan kita. Ini persis dengan firman Allah dalam surat An-Nur. Dahulu Abu Bakar As-Siddiq pernah ketika Aisyah putrinya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dituduh berbuat zina. Aisyah pernah dituduh berbuat zina, ya, sama Sofwan bin Mu'attal. Di antara yang terprovokasi menjadi orang-orang yang menuduh berbuat zina itu ternyata keponakannya sendiri, keponakan Abu Bakar, Mistah bin Utsasah, atau salah satunya Hamnah bin Jahsh, ya. Keponakannya sendiri yang dia miskin, makanya diberi oleh Abu Bakar, setiap saatnya diberi oleh Abu Bakar makan, diberi.
dinafkahi oleh Abu Bakar. Tapi ternyata dia ketika Aisyah dituduh berbuat zina, dia termasuk orang yang terprovokasi dan menyaksikan, menjadi saksi itu. Abu Bakar marah dia, bersumpah untuk besok lagi nggak akan tak kasih makan. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, fal ya'fu wa la yasfahu, nggak boleh begitu, hendaknya memaafkan. Allah tegur, ini ayat untuk Abu Bakar, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh memaafkan. Ala tuhibbu ayyaghfirallahu lakum, tidakkah engkau cinta Allah akan mengampuni kalian? Kalau kamu datang kepada Allah membawa dosa, kamu suka enggak kalau Allah kemudian tidak balas dosa itu, justru Allah maafkan? Kita akan suka. Maka begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar. Apabila perbuatan kula lan panjenengan jauh lebih besar daripada itu, Allah balasan Allah jauh lebih besar. Ya itu berat ya. Misalnya ada orang berbuat dolim kepada kita, kita malah nggak membalas keburukan, kita balas dengan kebaikan, dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Kita berbuat baik sama dia. Ini susah, ini lebih lagi nih. Allah Subhanahu wa taala akan membalas persis seperti yang kita buat, persis. Nanti besok kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan, datang kepada Allah dengan membawa dosa, itu Allah tidak hanya beri pengampunan, malah Allah Subhanahu wa taala beri balasan dari dosa yang kita bawa itu, diberikan oleh Allah balasan kenikmatan di akhirat. Persis seperti ketika kita berbuat baik kepada orang yang mendolimi kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Ini adalah makna daripada wajaza pahala itu sesuai dengan perbuatan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, agar kita pandai memaafkan. Yang nomor berapa ini? Yang nomor 6 ya, pendidikan jamaah. Benjing ketika medal saking Ramadan menika sudah tidak boleh ada lagi permusuhan nggih. Tidak boleh ada lagi permusuhan dengan keluarga, dengan siapapun, tetangga, dengan temannya, nggak boleh. Ini sekolahnya di sini. Maafkan. Yang keenam, jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dapat ujian itu orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala niku apabila mencintai seorang hamba, Allah beri ujian bagi hamba itu. Allah jadikan dia mendapatkan rasa sakit, Allah dia mendapatkan ketidaknyamanan, Allah jadikan dia menangis, Allah jadikan dia sedih di dunianya. Itu karena Allah mencintai dia, karena kecintaan Allah. Dan manusia yang paling dicintai Allah adalah para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul adalah manusia yang paling besar ujiannya. Siapa yang mengalahkan para nabi dan rasul ujiannya? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mulia, nyaris tidak pernah berbuat dosa. Manusia terbaik di muka bumi, manusia terbaik yang pernah diciptakan. Surga tidak terbuka kecuali Rasulullah nanti yang pertama kali masuk. Manusia terbaik. Tapi apa, hidupnya tidak pernah disakiti jamaah. Sepanjang hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi, disakiti. Bahkan yang menyakiti itu keluarganya sendiri, paman-pamannya sendiri. Hendak dibunuh, diludahi, dilempar kotoran,
tadi yang dicontohkan, dan istrinya dituduh berbuat zina, diusir dari rumahnya, dirampas hartanya, menantu-menantunya diminta untuk menceraikan anak-anaknya. Anak-anaknya Nabi diceraikan gara-gara permintaan orang-orang musyrik Quraisy. Banyak, sepanjang hidupnya orang-orang banyak yang menyakitinya. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ujian. Nggih. Oh, manusia yang paling dicintai Nabi, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Asadun nas balaan al-anbiya, manusia paling berat ujiannya adalah para nabi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang paling berat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Masjid Taqwa ini tidak pernah ada yang mengalami secuil daripada kedzaliman yang pernah menimpa Rasulullah SAW. Ada yang istrinya pernah dituduh berbuat zina, sampai satu kota semuanya percaya. Ada? Nggak ada. Ada yang pernah dilempar kotoran, ada yang pernah dicaci maki, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan tidak punya otak. Itu semuanya menimpa kepada baginda Nabi SAW, orang yang mulia, orang yang tinggi. Tapi kemudian apa Rasulullah SAW membalas? Enggak, Rasulullah enggak membalas. Mantakoma Rasulullah SAW qattu li nafsihi. Nabi SAW tidak pernah balas dendam karena membela dirinya. Ila an yuntahaqo hurumatillah, kecuali ada kemuliaan-kemuliaan Allah yang direcehkan, kemudian dia yantakimu anhu, baru beliau membalas. Karena yang dilecehkan bukan dirinya, yang dilecehkan itu agama, yang dilecehkan itu adalah Allah, baru Rasulullah SAW membalas. Ketika Rasulullah dilecehkan, pribadinya dilecehkan, hartanya yang didolimi, dirinya yang didolimi, baginda Nabi SAW, panutan kita, ternyata beliau memaafkan. Beliau memaafkan. Terbukti Rasulullah ketika setelah hendak dibunuh, hijrah ke Madinah, 8-9 tahun berikutnya Rasulullah punya kekuatan besar. Mekah kemudian diserang lagi, ditaklukkan. Orang-orang musyrik gemetar, takut kehadiran Rasulullah SAW, pasukannya besar. Mereka semuanya pada tunduk menunggu keputusan Nabi SAW. Kira-kira apa yang akan diperbuat Muhammad kepada kita? Orang-orang yang kedolimannya sudah dahsyat betul, diluk semuanya. Ya, kira-kira Muhammad akan berbuat apa ini? Apa kata Nabi SAW? La aqulu illa kama qala akhi Yusuf, aku tidak akan berkata kecuali seperti yang dulu pernah dikatakan oleh Yusuf. La tasriba alaikumul yaum, kalian tidak akan mendapatkan keburukan hari ini, tidak ada balasan hari ini, enggak ada. Yaghfirullahu lakum. Rasulullah ditambah juga, tidak hanya memaafkan, beliau juga mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kalian. Ini baginda Nabi SAW, padahal manusia yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, kita ini apa Pak Bu? Nggih, nggih. Kita ini apa? Andaikan dosa-dosa dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, buruk kita sudah, nggih, jelek kita. Ada orang yang menyakiti kita, mengata-ngatain kita, ternyata kita sakit, bukan kayak kita baik saja. Balas, pengen balas, kayak kita ini baik saja. Nabi SAW manusia mulia saja, ketika diburuk-burukan, dilecehkan dirinya, kehormatannya, ya, tidak pernah dia membalas. Beliau tidak pernah membalas. Nah, kita ini kadang-kadang dihina, yang justru mungkin lebih ringan daripada kenyataannya. Sajane kita luwih elek timbang sing diomong awak dhewe iki
ana wong sing ngomong ngene ajane luwih elek timbang sing diomong. Sudahlah, terima saja jamaah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saja, maafkan. Nanti ada balasannya. Kita berpikir membalas, kita berpikir balas dendam, waktu kita habis, capek. Akhirnya kadang-kadang kita balas, kita sendiri yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, sekali lagi ini berat, memaafkan itu berat. Maafkan berat, memaafkan. Gak mudah memaafkan. Hati lapang itu tidak mudah, perlu dilatih. Dan memaafkan ini derajatnya lebih tinggi daripada kesabaran. Karena orang memaafkan itu jelas pasti sabar. Sudah melewati kesabaran itu. Ini berat sekali. Maka kita harus latih diri kita. Toh ini untuk kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita di dunia, kita mudah menerima. Akhirnya nggak banyak penyakit masuk, jamaah katanya nggak banyak penyakit masuk dalam ini, hatinya enak, ya nggak banyak sepaneng, nggak banyak marah. Juga baik untuk kuburan kita, baik untuk alam barzah kita. Wa bi'sazat ila yaumil ma'ad al-udwan alal ibad. Seburuk-buruk yang dibawa mati adalah permusuhan terhadap manusia. Nggak ada yang lebih buruk daripada permusuhan. Apa coba direnungkan? Apa yang paling buruk yang kita bawa mati? Permusuhan. Ya, punya banyak musuh itu buruk. Coba perbanyak musuh, nggak nyuruh ini ya, buruk. Nggak ada yang nyolati mungkin. Apalagi doakan ketika meninggal dunia. Sudah meninggal dikata-katai, wah, seburuk-buruk yang ditinggal mati adalah permusuhan. Sudah, maafkan. Jangan ada permusuhan. Jangan ada permusuhan di antara kita. Ini jamaah sekolahan kita ya, kuliah pada sore hari ini. Saya belajar, saya harap juga Bapak Ibu juga belajar. Belajar apa? Belajar untuk bisa memaafkan. Ramadan ini kita tinggalkan, kita berharap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memaafkan orang lain semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.